Yang pertama takmir, karena takmir itu orang yang mengurusi. Kalau pakai abjad mana dibuat pengurus, tapi kalau pakai ain mana dibuat yang menghidupkan. Jadi orang yang mengurusi masjid, orang yang menghidupkan masjid dengan banyak kegiatan dan menggembirakan di masjid, itulah takmir masjid. As-salatu khairun minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa ta'asani qul wa rahmati sesepuh nanti sesepuh setelah warga mestu kalau hati pada bangsa itu setelah keluarga PSG itu sebuah Jogja di mestu kalau hati. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi yang sejuk hari ini kita dipertemukan Allah di Masjid Al-Huda dalam keadaan nikmat keimanan dan juga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tansah atau pakar dan panjenengan sedaya dan kula salami kita besar mengalap dunia kita sedaya tansah dinaringan nikmat keimanan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ijazah menikah sama-sama kita sakit tidak wonten Masjid Al-Huda. Di antara tujuannya memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, maka dia akan menjadi bagian dari keluarganya Allah. Mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah dan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika inna buyuti fil ardi masajid wa inna suwari biha umaruha. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid, dan barang siapa yang datang dia berangkat ke masjid, dialah orang yang memakmurkan masjid. Innama umar masjid Abdullah. Sesungguhnya hanyalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka itulah yang digolongkan menjadi keluarganya Allah. Itu hadits qudsi yang derajatnya sama dengan ayat Al-Quran, hanya langsung diperketikkan di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun Nabi jauh sampai Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang terus mendapatkan kenikmatan dari Allah untuk selalu memakmurkan masjid-masjid Allah. Mari kita ajak keluarga, karena kalau kita mengajak keluarga, insya Allah pasti masjidnya makmur. Tapi kalau mewakilkan keluarga atau mewakili keluarga, mewakilkan keluarga atau mewakili keluarga, besar kemungkinan masjidnya
berangkat, tidak semua, karena hanya satu mungkin 2 orang, padahal dalam satu keluarga bisa jadi ada 5 sampai 6 anggota keluarga. Bayangkan kalau dalam satu keluarga ada 5 anggota keluarga. Dalam satu lingkungan masjid taruhlah ada 10 kakak, 10 kali 5 sudah 50 orang yang hadir ke masjid, mengamalkan masjid. Kalaulah 25 kakak sudah 75. Kalau 100 kakak sampun 5 kali 100, 500 orang yang setiap hari hadir ke masjid untuk mengamalkan masjid. Yang kadang masih kita temukan banyak tempat dalam satu keluarga itu dari kompak untuk bareng-bareng berangkat ke masjid. Dan yang berangkat bapaknya saja, dan bapak dengan ibunya boncengan. Kadang ada yang bapak dan ibu serta putra-putranya berangkat ke masjid. Tapi ada yang kadang mewakilkan atau diwakili sama satu keluarga datang ke masjid. Bapak Ibu yang saya hormati, kewajiban kita memakmurkan masjid itu perintah Allah dan Rasulullah SAW. Kalau kita buat tingkatan mungkin ada 3. Yang pertama, siapa yang memakmurkan masjid? Takmir. Berikan takmir itu Pak. Kalau takmir itu kubu ke masjid. Namun sing ke masjid ini jenenge apa? Namun sing tulisannya jenenge ke masjid ini wong ora tau ke masjid. Meskipun mungkin orangnya dianggap berpengaruh dengan segala kelebihannya. Biasanya diangkat diberi takmir itu orang yang punya pengaruh di masyarakat. Orang yang dianggap punya potensi atau kompetensi. Mungkin potensinya, mungkin kompetensinya, sehingga diangkat, dipilih menjadi takmir. Tapi tentu bukan sekedar itu, tapi orang-orang yang memang bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa mengajak, bisa merangkul orang-orang di sekitar lingkungan masjid untuk berangkat ke sana ke masjid. Yang pertama takmir, karena takmir itu orang yang mengurusi. Kalau pakai abjad, mana dibuat pengurus. Tapi kalau pakai ain, mana dibuat yang menghidupkan. Jadi orang yang mengurusi masjid, orang yang menghidupkan masjid dengan banyak kegiatan dan menggembirakan di masjid, itulah takmir masjid. Punya amanah, dia bisa menjadi orang yang menggerakkan lingkungan jamaah untuk ke masjid. Sampai takmir itu jadi obat, juga tombol, tapi juga tambah, dan tobat, dan tombol, dan tambah. Ibu takmir, sehingga memang betul-betul dengan adanya takmir bisa menghidupkan dan memakmurkan. Yang kedua, kalau kita matur tingkatan siapa yang memakmurkan masjid? Tetangga masjid. Ini pemain rakyat dan kepentingan masjid. Nah, siapapun dia yang merasa menjadi tetangga masjid wajib memakmurkan masjid. Tentu karena dia seorang muslim. La sholata li jari masjid illa fil masjid. Tidaklah sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Diukur tetangga itu di wonten di masjid, Bapak Ibu. Nah, masjid itu di masjid, di wonten masjid. Kanan kiri samping masjid itu tetangga masjid. Maka punya tanggung jawab bagi itu makmur ke masjid. Paling tidak sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalaupun belum seperti yang diketika Bapak Sawal, banyaknya kegiatan masjid kita ini dengan kajian-kajian dari Ahad, dari Selasa dan sebagainya. Belum bisa hadir di majelis taklim, tapi hadirlah di sholat-sholat 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Tidaklah dia menjadi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Ukuran jarak yang pertama. Yang kedua,
menjadi tetangga masjid itu ukuran itu tersebut ada. Wah, saya akhir. Kalau jarak mungkin bisa terukur berapa radius dari masjid. Mungkin 40 rumah, mungkin berapa meter atau kilo. Tapi ketika masih terdengar suara adzan sambil masjid itu adalah panggilan seruan mengajak untuk hadir datang ke masjid, maka masih menjadi tetangga masjid dan punya tanggung jawab untuk hadir ke masjid sholat berjamaah. Dan yang terakhir ketiga, siapa yang punya tanggung jawab mengkar masjid? Bukan takmir, bukan tetangga masjid, tapi sedoyo kita semuanya yang mengaku menjadi seorang muslim. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa asaulaka ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billahi wal yawmil akhir, siapapun dia yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia melaksanakan kewajiban sholat, menunaikan kewajiban zakat, dalam prinsip kehidupannya, langkah kehidupannya tidak ada yang ditakuti selain hanya takut kepada Allah. Maka yang demikian itu dia akan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang punya kewajiban secara umum siapapun dia yang menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan punya tanggung jawab. Bukti iman itu dengan salah satunya datang ke masjid untuk memakmurkan masjid. Jangan berharap Bapak Ibu yang memakmurkan masjid orang-orang yang tidak beriman. Jangan pernah berharap kita bahwa yang memakmurkan masjid orang-orang yang tidak beriman, karena mereka sudah berikrar sendiri tidak beriman dan mereka tidak mungkin melaksanakan dan mau tahu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena yang mau patuh siap mengikuti apa yang menjadi aturan Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman. Mereka yang tidak beriman pasti akan melanggar aturan Allah dan bebas hidup ini sebebas-bebasnya tanpa mengikuti aturan Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Konsekuensinya hidup kita harus siap mengikuti apa saja yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, jika hal itu untuk mengingatkan kita semuanya, bahwa masjid menjadi rumah besar bagi kita umat Islam. Masjid menjadi tempat bagi kita bersama-sama gayung ridha pun Allah SWT Gusti Allah. Masjid menjadi tempat kita semuanya berharap kita menjadi golongan yang diakui sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, monggo kita ajak keluarga kita. Jangan kita biarkan kita meninggal dunia, anak-anak kita tidak kenal masjid. Jangan kita semangat ke masjid tapi anak-anak kita jauh dari masjid. Jangan sampai kita nongkrongnya di masjid, duduknya di masjid, tapi anak-anak kita nongkrongnya, duduknya di tempat-tempat yang jauh dari dunia Allah. Maka tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam keluarga, mohon kita mengajak anak-anak kita untuk berangkat ke masjid, memakmurkan masjid, agar kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau mungkin ada ucap kata yang kurang berkenan dan kurang adab. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Nasru minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.